Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 31 Juli 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali mempertemukan kita dalam renungan pagi yang tentunya akan menjadi berkat bagi kita ketika kita bersama-sama mengerahkan hati kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, mari kita arahkan seluruh kehidupan kita ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Pagi ini kita akan membaca Roma 11 ayat 33 sampai ayat 36. Sebelum membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh menikmati kehidupan baru saat ini. Kami percaya Tuhan, jika Engkau membukakan pintu bagi kami untuk memasuki hari baru ini, maka Engkau jugalah yang akan menjaga kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Tuntun kami Tuhan melalui kebenaran firman, agar kami berjalan dalam memuliakan Engkau. Ya Roh Kudus, tolong kami, karena kami tahu bahwa dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, senantiasa selalu ada godaan untuk tidak fokus. Karena itu Roh Kudus, berkenan Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan hikmat, sehingga kami memperoleh pengertian untuk mendengarkan suara Tuhan, mencerna dengan benar, dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah dosa kami dan berbicaralah, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Dengarkanlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Itulah tema kita saat ini. Saudara, apa tujuan kita hidup di alam semesta yang luas ini? Jika seluruh apa yang ada pada diri kita hari ini adalah milik Allah, bahkan kita ada sampai hari ini, itu juga karena kasih karunia Allah. Maka tujuan kita ada di alam semesta yang luas ini adalah untuk memuliakan Dia yang telah mengasihi kita. Dalam perikop pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengakhiri pasal 11 ini dengan sebuah doksologi atau pujian yang sangat mendalam tentang kekaguman akan Tuhan yang berperkara dan berotoritas dalam alam semesta ini. Siapa yang dapat menjangkau pikiran Tuhan serta menyelidiki keputusan-keputusannya? Jika ada satu pun yang dapat melakukan hal itu, karena Dia tidak terbatas, sedangkan kita terbatas. Dapatkah sesuatu yang tak terbatas menyelidiki sesuatu yang tidak terbatas? Tentu tidak. Kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya segala yang ada pada kita adalah dari Dia, termasuk pemberian yang kita peroleh setiap hari. Termasuk juga kemampuan berpikir kita. Itu adalah pemberian darinya. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur serta memuliakan Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata amin
di akhir dalam ayat 36 mau menegaskan bahwa sungguh demikian adanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, cara kita untuk mengekspresikan kemuliaan bagi Dia tentunya berbeda-beda dan dapat ditunjukkan melalui pekerjaan dan pelayanan kita. Mari menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan Dia, karena hanya Dialah yang layak kita muliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk hidup dengan kerendahan hati, mengakui bahwa segala sesuatu berasal daripada-Mu. Mampukanlah kami menjalani hari ini dengan tujuan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan setiap rumah tangga. Kami percaya bahwa kasih-Mu memenuhi setiap anggota keluarga, sehingga tercipta kehidupan yang penuh damai, saling mengasihi dan saling menguatkan. Berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, yang berada dalam keadaan lemah, bergumul menghadapi berbagai persoalan hidup. Jadikanlah kekuatan penghiburan dan pengharapan yang asalnya daripada-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap warga jemaat. Kami menyerahkan untuk para kawan sekerja-Mu Tuhan, pelayan yang Engkau berikan tanggung jawab, para penatua, diaken, pendeta, pengurus organisasi intragerejawi, serta seluruh warga jemaat. Diberikanlah kami hikmat agar setiap pelayanan dilakukan dengan tulus demi kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Berkenan Tuhan untuk memberikan kami semangat mengangkat pelayanan kami dalam membangun kerohanian, tetapi juga dalam membangun secara fisik. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Kaya. Kami percaya dalam tangan-Mu kami dapat melakukan semuanya. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, para senior kami. Tuhan menjaga, memberkati, memberikan hati yang selalu bersyukur. Mendoakan anak-anak kami, anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, para pekerja, para pengusaha, pegawai, pelajar, mahasiswa, sebagaimana keberadaan kami yang akan memulai aktivitas kami hari ini. Sertailah setiap langkah kami, lindungilah dari segala bahaya, berikan kesehatan, sukacita, dan semangat dalam pekerjaan. Tuhan, senantiasa kami menyerahkan daerah yang kami cintai di mana Tuhan menempatkan kami. Kuasa-Mu, keadilan-Mu akan selalu nyata, sehingga kami dapat menikmati kehidupan bersama dengan baik, saling memberi, saling menerima. Diberkatilah pemerintah kami, baik itu pemerintah daerah, pun juga pemerintah di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Mereka telah Engkau pilih menjadi pemimpin. Karena itu Tuhan, perkenankanlah para pemimpin memimpin bangsa dan negara kami dengan satu rasa hormat terhadap Engkau Tuhan. Menjalankan tugas dengan adil, jujur, dan takut terhadap Engkau. Sehingga roda pelayanan di tengah-tengah masyarakat berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan dengan kondisi negara dan bangsa kami ini. Tentu ada banyak hal yang harus kami hadapi sebagai anggota masyarakat. Perkenankan kami tetap kuat menghadapi kondisi negara kami ini Tuhan, baik dalam masalah ekonomi pun dalam bidang-bidang yang lain. Kami percaya Tuhan menyayangi kami, menyayangi bangsa dan negara kami.
menyayangi kami yang sedang berjuang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kekuatan daripadamu tetap kami harapkan menuntun kami menjalani semua dengan baik, tetap bersyukur kepadamu, dan menjalani dengan penuh pengharapan. Ya Tuhan, biarlah seluruh hidup kami menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu, sebab kepadamu sajalah segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya kami nyatakan. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua.